Itu sakit banget kan? Aku jadi kesel juga saya. Hai para pecinta kisah detektif di Indonesia, kembali lagi dengan saya Hilda Farista. Di sini saya akan menceritakan beberapa kisah yang pastinya kisah nyata yang pernah tim kami selidiki di lapangan. Pengen tahu kelanjutannya? Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Stay tune! Perlu ditekankan bahwa saya Hilda Farista bukanlah seorang agen dari iDetective Indonesia, melainkan saya hanya menceritakan beberapa kasus yang pernah terjadi di lapangan yang sudah diselidiki oleh tim iDetective Indonesia. Episode kali ini saya akan menceritakan kasus perselingkuhan yang penuh dengan pengorbanan dan jatuh pada orang yang salah. Sekarang saya akan menceritakan bagaimana latar belakang kasus ini terjadi. Sejak awal klien kami sudah menyadari bahwa hubungan dengan istrinya itu akan terjadi kehampaan begitu saja karena istrinya ini memiliki karakter yang impulsif, yang suka meledak-ledak kalau lagi marah, lagi berantem. Lalu memang dia wanita yang cerdas, namanya wanita karir, berbisnis juga, dan sibuk sendiri lah begitu. Tapi dari semua itu dia juga sangat protektif terhadap anak satu-satunya yang memiliki penyakit mental yang biasa kita sebut social anxiety disorder. Lalu istri dari klien kami ini memang fokus sama karir. Saking fokusnya sama karir dan juga ya karena orang yang fokus sama karir pasti kan ya sibuk lah ya, pergi kemana-mana. Dan juga ditambah dengan anaknya yang mengalami penyakit mental disorder, social anxiety disorder tersebut, yang membuat istrinya juga lebih perhatian kepada anaknya tersebut, putri satu-satunya itu. Jadi suaminya ini kayak mikir, gue tuh sebenarnya kayak gimana sih? Gue kehilangan peran seorang ayah juga, kurang kasih sayang dari istrinya juga. Akhirnya disitulah suaminya, klien kami itu mulai merasa kesepian, mulai merasa hampa, hubungan suami istri juga mulai kurang baik ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi klien kami ini adalah seorang ekspatriat, seorang pengusaha yang cukup sukses di Jakarta. Ya bagaimana, siapa yang gak mau sama ekspatriat yang banyak duitnya? Ya gak sih? Mungkin kamu juga mau. Tapi klien kita nih sebenarnya udah gak sayang dan cinta lagi sama istrinya, honestly sebenarnya ya. Tapi sebagai wujud apresiasi klien kami sama istrinya yang begitu sayang tulus sama anaknya yang memiliki penyakit mental anxiety disorder tersebut. Jadi klien kami tuh kayak nggak pernah punya berpikiran untuk menyakiti dia, menyakiti istrinya. Tapi di satu sisi lain, klien kita ini punya satu wanita yang sangat dia cintai juga, bernama Natalie. Dia adalah seorang pelakor bajingan ya di sini. Jadi Natalie ini adalah wanita yang bekerja sebagai certified business consultant di salah satu penjualan mobil Mercedes-Benz. Jadi pasti kalian tahu dari mana sih mereka bisa kenal. Jadi awalnya mereka itu bertemu di salah satu event mobil Mercedes-Benz di Jakarta. Setelah lolos, klien kami membeli salah satu mobil Mercedes-Benz yang dilakukan oleh klien kami melalui Natalie sebagai bisnis konsultannya. Mulai dari situlah persoalan cinta mereka hadir. Mulai berjalan nih, udah mulai texting intens, terus ketemu, terus makan bareng, dinner, bahkan mereka sampai kayak gitu. Kalian tahu kan? Mereka sampai kayak gitu guys. Kamu bayangin kalau suami kamu sama cewek lain kayak gimana rasanya kan? Itu sakit banget kan? Aku jadi kesel juga soalnya. Terus setelah itu klien kami ini kayak bingung, galau karena di dua sisi yang berbeda ini, dua orang ini istrinya dan Natalie itu hadir di dunia nyatanya dia. Yang pertama istrinya sibuk dengan mengurusi anaknya dan dia merasa terabaikan. Lalu di sisi kedua dia dengan Natalie yang sudah seperti suami istri itu bersama pelakor itu, si Natalie pelakor ini, dia sangat diperhatiin, sangat disayangin, dikasihi, penuh kasih, penuh cinta pokoknya. Sejak saat itulah persoalan rumah tangganya klien kami mulai renggang.
Sepandai-pandainya orang menyimpan bangkai pasti akan tercium juga. Begitu juga yang dirasakan oleh istri dari klien kami tersebut. Pagi-pagi buta, istri dari klien kami sudah mendapati notifikasi pesan dari Natalie, pelakor tersebut. Yang notabene istrinya ini nggak kenal sama si Natalie, nggak kenal apa-apa sama wanita ini. Isi pesan tersebut adalah, sayang kamu sudah bangun. Kalian bayangin gimana sih perasaan kalian sebagai istri yang mendapati notifikasi pesan seperti itu kepada suami kalian. Pasti kan gak enak banget, pasti kan gak senang banget ya. Apalagi ini tuh pagi-pagi yang harusnya harmonis, bikin sarapan suami, makan bareng, sarapan bareng. Ini malah terjadi percekcokan yang luar biasa. Setelah terjadi percekcokan, klien kami yang bodoh ini, dia itu bersikeras membela dirinya, bersikeras bilang kalau ya udah itu kan ya wajar dong aku kayak gini gitu loh. Ya karena kamu kan sibuk sendiri sama kerjaan kamu juga sibuk sendiri sama apa? Ya iyalah kamu sibuk memperhatikan anak kita, kamu juga sibuk memperhatikan bisnis kamu, sibuk memperhatikan karir kamu. Jadi dia tuh berusaha untuk membela dirinya sendiri, kayak nggak mau disalahin gitu. Ya udah dia menurut dia ya udah wajar dong gue selingkuh. Ya lu juga kan sibuk sendiri gitu. Sejak saat itu mereka terus berantem. Sejak saat ke gap itu mereka lebih sering lagi berantem. Sejak saat itu juga istrinya menggugat klien kami untuk bercerai. Setelah hasil perceraiannya sudah keluar, istri dari klien kami memenangkan hak asuh untuk putri mereka. Dan klien kami dan istrinya mendapatkan aset yang 50% dan 50%. Ringkas cerita, disitulah awal perpisahan mereka. Setelah proses perceraian itu selesai, sebenarnya klien kami tuh sedih karena dia merasa ditinggalkan istrinya dan juga ditinggalkan anaknya. Tapi di sisi lain, klien kami ini merasa senang, happy-happy aja karena dia merasakan cinta lagi, merasakan jatuh cinta lagi kayak anak SMP dulu, cinta-cinta monyet. Yang namanya juga baru jatuh cinta lagi. Yang tadinya sama istrinya merasakan kehampaan, tiba-tiba datang Natalie yang membuat dia happy lagi, yang membuat hidupnya lebih berwarna. Dari saat itulah klien kami nih sudah mulai merasakan hidup normal lagi, seneng lagi. Bahkan mereka jalan-jalan juga ke luar negeri, enak banget kan? Kayak nggak ada beban hidup lah klien kami nih kan. Setelah itu akhirnya klien kami nih punya pemikiran, karena gue divorce guy, gue udah cerai juga sama istri gue, sama bini gue. Alangkah baiknya kenapa nggak gue seriusin nih si Natalie gitu kan? Kenapa nggak gue lamar aja si Natalie? Sejak saat itu juga klien kita nih memberanikan diri untuk mencoba ke jenjang yang lebih serius lagi sama Natalie. Pada suatu liburan, klien kami bersama Natalie di Amsterdam, klien kami memberanikan diri untuk melamar Natalie. Tapi sayangnya Natalie nggak ngerespon dan nggak memberikan jawaban apapun, nggak memberikan alasan apapun, entah dijawab iya atau tidak. Tapi sejak klien kami melamar Natalie dan tidak ada jawaban apapun, mereka tetap berjalan seperti biasa, tetap nongkrong bareng, tetap makan bareng, tetap living together bareng kayak kalian juga kan. Oh no. Udah, iya begitu. Ya setelah nggak ada respon apa-apa dan tetap berjalan bersama, akhirnya klien kami ini menyadari kok lama-lama Natalie nih kayak mulai berkurang intensitas chatnya, intensitas telepon, terus komunikasi, intensitas untuk bertemu juga dia kayak udah ogah-ogahan sih ya. Jadi akhirnya lama-kelamaan si Natalie ini, si pelakor ini dia ghosting, lost, hilang. Seperti itu. Setelah dia hilang ya otomatis apalagi lu bayangin dong, lagi cinta-cintanya nih si klien kita, lagi cinta-cintanya sama si Natalie, terus si Natalie tiba-tiba hilang begitu aja. Bayangin bagaimana rasanya, sakit kan? Nah dari situlah klien kami menggunakan jasa iDetective untuk menyelidiki di manakah Natalie sebenarnya. Dan dia tuh kenapa dia tinggalin si klien kita tuh pas lagi sayang-sayangnya gitu. Nah, begitulah ceritanya. Akhirnya tim iDetective mengambil kasus ini dan melakukan penyelidikan seperti biasanya. Dari data-data dan informasi yang sudah didapatkan oleh tim iDetective, akhirnya tim iDetective melakukan investigasi dan turun terjun langsung ke lapangan.
Suatu pagi, salah satu dari tim iDetective sedang berjalan di salah satu rumah sakit dan tepatnya di area NICU. Area NICU itu adalah tempat bayi-bayi prematur dirawat. Jadi salah satu tim kami ini menyadari bahwa ada bayi yang kelihatannya tuh tampan banget, ganteng banget, seperti campuran Amerika, Indo-Chinese lah seperti itu. Karena dari bayi-bayi yang lain tuh beda gitu kan. Setelah dia memandangi tuh dari balik kaca, terus dia juga ngelihat di ranjangnya itu berat bayi itu tuh kayak nggak lebih dari 2,5 kilogram karena memang prematur ya, jadi nggak terlalu berat gitu. Lalu ada perawat nih yang nyamperin salah satu tim iDetective karena kan banyak modus-modus penculikan. Nah mungkin gelagatnya si tim kita nih, tim iDetective mungkin gelagatnya kayak penculikan, tukang culik ya. Jadi saya juga nggak tahu kenapa dia bisa begitu. Akhirnya singkat cerita, tim iDetective ini bertemu dengan seorang pria yang gagah, yang dia juga adalah seorang ekspatriat menggunakan kaos hitam dan celana abu-abu, sedang mendorong seorang wanita yang baru lemah gemulai, yang baru seperti habis melahirkan gitu kan, dan dia masuk ke dalam ruang NICU tersebut. Dan Anda tahu apa yang terjadi dan siapa wanita yang didorong oleh ekspatriat itu? Itu adalah Natalie. Anda tahu Natalie siapa tadi? Pelakor yang tadi? Yang dicari-cari sama klien kita selama ini, yang dia menghilang, yang dia ghosting. Dan itu adalah Natalie, si wanita pelakor itu. Jadi ada 5 fakta dari hasil penyelidikan iDetective. 5 fakta mengenai Natalie dan klien kami. Yang pertama adalah Natalie ternyata melahirkan seorang anak laki-laki yang bukan dari klien kami. Lalu yang kedua, ternyata bisa saja Natalie waktu itu menolak ajakan dari klien kami untuk berhubungan ranjang karena Natalie sedang mengandung atau hamil. Lalu fakta yang ketiga, ternyata Natalie itu sudah menikah dan memiliki suami, dan yang seperti saya bilang tadi dia baru melahirkan seorang anak. Lalu fakta yang keempat, Natalie ini baik-baik saja, dia bahagia-bahagia saja dan tidak merasakan kesedihan atau merasakan ditinggalkan lagi sayang-sayangnya yang kayak klien saya rasain gitu kan. Fakta yang kelima adalah si Natalie ini telah berkeluarga dan selingkuh di balik layar, dan klien kami juga sudah berkeluarga dan selingkuh di balik layar. Tapi ada perbedaan yang sangat mencolok karena klien kami di sini sangat-sangat bodoh karena dia kehilangan istri dan juga anaknya dan separuh dari hartanya. Sedangkan Natalie, wanita cerdas ini, tidak meninggalkan apa-apa dan mereka hidup bahagia. Dia mempunyai suami yang baik, dia mempunyai anak yang baru lahir juga. Itu sangat-sangat berbeda. Perselingkuhan hanya menciptakan ilusi sebuah hubungan. Realitanya Anda sedang menjalani 2 hubungan yang gagal, atau 3 atau 4 tergantung jumlah selingkuhan Anda. Jadi jangan biarkan diri Anda, jangan biarkan hidup Anda dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang ingin Anda tanyakan. Jadi hubungi jasa detektif swasta iDetective untuk konsultasi dan seputar kasus Anda.